Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Oke, seperti biasa, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi pastinya. Aktivitas dan juga kegiatan yang biasa-biasa aja, tapi harus punya semangat yang luar biasa. Nah, teman-teman, kali ini tuh aku mau masak-masak dan ini tuh perdana aku masak pakai cabai yang aku petik sendiri di halaman ya, teman-teman. Masya Allah, rasanya itu sih kayak punya kepuasan tersendiri gitu sih, teman-teman. Aku punya cabai gitu ya di halaman yang harusnya halaman itu tuh luas, bersih kayak gitu-gitu ya, tapi dimanfaatkan buat jadi kebun kecil-kecilan dan alhamdulillah udah ada hasilnya. Walaupun hasilnya itu bukan hasil yang banyak gitu ya, tapi alhamdulillah aku bersyukur banget. Nah, kali ini tuh aku mau masak gulai ikan lagi ya, teman-teman. Jadi ini aku mau masak yang bersantan, itu kalian bisa lihat. Untuk bumbunya sendiri ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, plus juga serai dan cabe gitu ya. Udah sih gitu doang. Dan kali ini juga aku menggunakan santan yang aku beli di warung ya, teman-teman. Bukan santan kara ya, bukan santan instan yang sasetan itu, bukan. Aku beli santan gitu yang udah jadi aja, aku beli di warung. Alhamdulillah sih di warung tuh kalau emang lagi rezekinya ada ya, teman-teman yang jual. Cuman keseringannya sih kadang itu udah keburu habis gitu. Tapi syukurnya tadi tuh ada dan aku udah simpen ke kulkas duluan gitu ya, pas aku beli jajanan anak-anak tadi pagi gitu ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau bersihin ikannya dulu. By the way, ikan ini tuh adalah ikan hasil tangkapan Pak suami ya, teman-teman. Dan ini tuh kebanyakan ikan selais. Itu kalian bisa lihat ya, ikan yang agak besar tadi tuh namanya ikan selais, teman-teman. Nah, kalau di tempat kalian tuh ikan apa namanya? Kalau di sini itu namanya ikan selais atau mungkin ikan selai gitu ya, teman-teman. Nah, kalau di sini harga per kilo dari ikan selai itu sendiri, teman-teman, itu berkisar di harga 100.000 ya, teman-teman. Karena emang ikan itu semahal itu ya, dan alhamdulillah ini aku nggak beli. Ini Pak suami dapat gitu ya. Ini tuh bukan sekali dapat semua sih, teman-teman, ikannya. Ini tuh 2 kali dapat. Jadi, ini tuh kemarin sore gitu ya Pak suami ngambil pancingan dapat sedikit, terus tadi pagi Pak suami ngambil pancingan dapat lagi, alhamdulillah. Jadi ini tuh digabungin bisalah buat sekali masak gitu ya. Masak ikan kayak gini tuh ya, teman-teman, beneran deh enak banget dan bikin gagal diet lah kalau pas yang lagi diet. Karena beneran enak banget, teman-teman, apalagi kalau misalnya makan kayak gulainya itu masih kayak anget-anget gitu ya. Nah, nasinya juga nasi yang agak anget-anget sedikit gitu ya. Wah, beneran deh mantep banget. Di sini aku mau bersihin dulu ikannya ya, karena jujur aku kalau ikan, teman-teman, itu beneran kayak harus dibersihin berulang-ulang kali. Karena aku tuh nggak suka ikan tuh yang kayak apa ya, kayak kurang bersih di bagian dalam. Kalian pernah nggak sih, teman-teman, beli ikan bakar entah nila bakar gitu ya di rumah makan, terus di bagian perutnya yang di dalam perutnya itu kayak hitam-hitamnya itu belum dibuang gitu loh, teman-teman. Nah, itu jujur ya aku geli ngelihatnya yang kayak gitu. Jadi itu beneran harus kayak dibersih-bersihin sebersih-bersihnya gitu ya. Karena kan yang hitam-hitam, kulit ari hitam-hitam yang dalam perut itu kan bisa dibersihin gitu. Dan itu tuh kalau misalnya ada hitam-hitamnya, jujur aku nggak selera banget deh mau makannya. Jadi kayak karena udah sering gitu ya nemu kalau beli makan ikan bakar tuh kadang suka ada itunya. Jadi pas kalau ngebersihin ikan sendiri gitu ya, aku pasti bakal bersihin sebersih-bersihnya sampai ke perut-perutnya itu sampai bersih banget lah gitu. Kadang kalau ikan ini ya, teman-teman, kadang sih pas Pak suami pulang dia tuh suka langsung ngebersihin gitu ikannya. Cuman di sini memang Pak suami tuh buru-buru gitu ya. Soalnya kadang kalau Pak suami itu berangkatnya sore buat ngambil ikannya dipancing gitu ya. Nah, itu kadang pulangnya udah malam, teman-teman, dan kayak ya mungkin udah males lah gitu ya buat megang-megang air ngebersihin ikannya gitu. Terus juga kadang berangkatnya itu pagi, teman-teman, habis subuhan Pak suami berangkat dan dia tuh harus pulang sebelum jam 7 karena jam 7 biasanya dia OTW kerja gitu kan kalau pas kerja. Jadi ya nggak sempat lagi lah gitu ngebersihinnya. Makanya nih ikannya tuh belum dibersihin. Jadi aku yang ngebersihin.
Oke, alhamdulillah teman-teman ini udah selesai aku bersihin ikannya. Lanjut di sini aku mau ngupasin terong asam atau di sini bilangnya tuh tonsam ya. Di sini tuh terong asamnya itu aku metiknya udah dari beberapa hari yang lalu teman-teman. Cuman karena memang belum ada gitu ya yang mau aku gulai bersama dengan terong asam ini, makanya baru sekarang gitu aku sempat buat masak ini. Dan ini tuh yang bagus tuh cuman ada tiga apa 4 ya kalau nggak salah. Nah itu tuh aku pakai ya teman-teman, ini tuh, udah mateng banget si, terong asamnya. Ini tuh kalau digulai atau disantan sama ikan yang masih seger juga, rasanya bakalan tambah mantul sih teman-teman. Kemarin itu di, video aku yang sebelumnya yang pas aku masak, ikan juga deh kalau nggak salah pakai terong asam ini juga ada yang komen, katanya kalau beliau tuh masak, terong asam ini biasanya dicampur sama, ini ya, sama sambal terasi mentah katanya gitu. Kayak bikin sambal terasi mentah terus ditambahin terong asam kayak katanya enak. Kalau aku sih belum pernah nyoba, karena aku tuh kalau misalnya terong asam ini yang aku suka itu ya masaknya sama ikan kayak gini gitu. Nah ini aku udah selesai buat ngupas-ngupasinnya, langsung aja di sini aku belah-belah, si terong asamnya ya teman-teman. Terus di sini aku mau lanjut deh buat mulai masak-masak ya. Aku tuh emang senang teman-teman kalau misalnya masak itu bumbunya disiapin dulu dari awal semuanya. Jadi nanti tuh tinggal dicemplang-cemplungin aja gitu ya. Karena ini kan bikin konten gitu ya, bikin video. Tapi kalau pas lagi nggak bikin video itu semuanya bisa disambi-sambiin gitu. Tapi kalau bikin video tuh serba disambi-sambi takutnya nanti puyeng sendiri gitu ya. Nah ini aku masukin untuk si, si bumbu-bumbunya dan baru deh aku masukin santan. Aku tuh sering juga dapat komenan, "Bun kenapa kok bumbunya nggak ditumis? Kenapa kok langsung aja dicemplungin santannya?" Gitu ya. Karena ya di sini tuh biasa teman-teman masak kayak gini gitu ya. Emangnya kalian kalau misalnya masak santan harus selalu ditumis ya bumbunya? Kalau aku mah enggak, tergantung masakannya teman-teman. Justru kalau misalnya masak ikan kayak gini tuh bumbunya nggak usah ditumis, itu rasanya bakalan lebih enak. Cuman memang kita harus nungguin santannya dan bumbunya itu bener-bener mateng dan juga harum. Oke, di sini aku aduk-adukin soalnya kalau misalnya masak yang bersantan itu nggak boleh, kayak ditinggal-tinggal terlalu lama teman-teman, harus sering-sering diaduk biar dianya nggak pecah santan. Karena biasanya kalau masakan tuh, santannya udah pecah gitu teman-teman, biasanya rasanya udah kurang enak gitu. Jadi ini harus selalu diaduk-aduk, palingan kalau ditinggal tuh ya ditinggalnya bentar-bentar doang lah gitu. Aku yakin sih kalau masak-masak kayak gini tuh kalian tuh pastilah lebih jago dari aku. Karena jujur aku sebenarnya tuh nggak yang jago masak, teman-teman aku juga nggak pinter masak lah gitu ya. Makanya masakan aku juga yang gitu-gitu aja. Karena jujur aku tuh juga nggak jago lah masak yang aneh-aneh gitu ya. Jadi masak kayak gini aja tuh alhamdulillah aku udah bersyukur banget bisa masak kayak gini. Nah ini setelah beberapa saat teman-teman santannya udah, mateng, udah mendidih, udah harum, baru deh aku masukin si ikannya yang tadi udah aku bersihin. Terus ini jangan terlalu diaduk-aduk banget ya teman-teman, takutnya nanti ikannya itu malah hancur. Oke, setelah setengah mendidih teman-teman, ikannya udah setengah mateng, baru deh aku cemplungin untuk terong asamnya. Dan ya udah deh kalau udah kayak gini tuh tinggal diaduk sesekali aja. Terus jangan lupa ditambahin garam sama penyedap rasa sesuai dengan selera ya. Kalau udah kayak gini tuh udah bisa kok teman-teman ditinggal gitu ya. Tapi tetap ya sesekali harus diaduk biar di bagian bawahnya tuh nggak yang gosong atau ikannya nempel gitu. Oke, sambil nungguin si ikannya mateng, di sini aku juga nyambi buat beresin cucian piring ke dalam lemari piring, karena aku tuh mau lanjut buat nyuci piring lagi gitu ya, biar lebih legaan tempatnya. Jadi udah ini aku susunin dulu si piring-piring yang udah dicuci sebelumnya ke lemari piring kayak gini. Nah udah di sini aku aduk dulu sebentar untuk, gulai si ikannya ini, baru deh di sini aku lanjutin buat nyuci piring-piring. Seperti biasa teman-teman, kalau menu masakannya itu tuh yang bersantan-santan kayak gini gitu ya, itu menurut aku nggak terlalu banyak
perkakas yang kotor gitu ya. Karena kalau misalnya berminyak-minyak, kalau misalnya nyambel kan biasanya kayak ada, saringan inilah, saringan gorengan lah gitu-gitu ya, terus juga yang lain-lain gitu. Nah kalau ini tuh nggak terlalu banyak, jadi kayak lebih sat-set buat, cuci piring gini. Kalau masak gulai ini juga teman-teman, dia itu masaknya tuh nggak terlalu lama ya, cuman prosesnya aja sih yang agak rada banyak, yang agak lebih ribet dari sambel-sambelan gitu ya, dari nyiapin bahan-bahan, bumbu gitu-gitu. Palingan itu aja sih yang agak ribet ya teman-teman, tapi kalau misalnya dia udah dicemplung-cemplungin, nah itu bakalan lebih cepat banget sih matengnya. Oh iya, kalian lagi pada ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Ada yang sambil masak-masak juga nggak nih? Siapa tahu ada menu yang samaan kayak aku, masak ikan sungai. Boleh dong teman-teman share di kolom komen ya. Atau boleh juga kalian share di kolom komen menu masakan kalian hari ini. Atau kalian tuh juga boleh ramaikan komen dengan menuliskan kalian sedang apa saat lagi nonton video aku. Pokoknya aku tuh nggak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya teman-teman buat kalian yang udah selalu nyempetin, komen di video-video aku. Walaupun kadang komen-komennya kalian gak aku balas gitu ya, aku bener-bener, berterima kasih banget atas pengertian kalian. Makasih juga untuk kalian yang udah selalu ngasih like, ya Allah belibet banget deh aku ngomongnya ya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, cucian piring udah selesai. Di sini aku tuh tinggal ngelap-ngelap tipis-tipis saja. Kalau masak gulai juga nggak yang terlalu heboh ya teman-teman kotornya. Jadi cuman kayak dilap-lap sedikit-sedikit gini doang. Itu tuh udah beres gitu ya teman-teman. Alhamdulillah banget lah pokoknya. Oke, ini dia teman-teman menu kami hari ini. Ini udah matang ya. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Alhamdulillah akhirnya menu masakan aku jadi juga. Ini tuh kelihatannya aja tuh udah seger banget ya teman-teman. Oke, di sini aku lanjutin buat metikin cabe ya teman-teman. Ini aku mau petik-petikin aja semuanya. Berhubung aku udah selesai masak gitu ya, dan kalau misalnya nggak langsung dipetikin takutnya besok-besok atau nanti-nanti tuh malah jadinya mager. Jadi ya udah di sini aku mau langsung aja lah beresin ini ya. Karena kalau misalnya cabe udah dipetikin kayak gini, kita tuh mau masak itu jadi lebih enak ya teman-teman, jadi lebih simple gitu ya. Karena udah dipetikin cabenya jadi tinggal ngambil-ngambil, cemplung-cemplung gitu tuh kayak udah aman lah gitu. Apalagi cabenya ini kan memang baru dipetik ya teman-teman. Buat kalian yang belum nonton video aku metikin cabe, boleh cek video aku yang sebelumnya ya. Jadi ini kan memang masih segar banget. Jadi pas metikinnya juga gampang teman-teman ya, mudah lepas si tangkainya itu dari si cabenya. Jadi kayak lebih cepet juga ngerjainnya. Ini juga cabenya kalian bisa lihat ya, gemuk-gemuk banget. Alhamdulillah. Ini tuh kalau dimakan sama gorengan, beh, mantep banget teman-teman. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아 내가 알아. Oke, alhamdulillah ini udah selesai dan aku mau langsung simpan aja ke food container dan aku bakalan langsung simpan ke dalam kulkas ya. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.